Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian SMK Negeri 1 Jobong. Pada kali ini kita akan memulai pembelajaran secara daring kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 12 jurusan TKJ. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai SSH atau biasa kita sebut remote ya, yang singkatan dari Secure Shell. Oke, bagaimana cara instalasi dan penerapan SSH tersebut? Oke, kita akan mulai. Di sini saya menggunakan Linux Debian versi 9 ya, Debian 9 server. Di sini sudah saya sediakan pada video ini ada 2 buah server ya, yaitu yang di bagian kiri layar kalian saat ini adalah server A, dan di sebelah kanannya adalah server B, di mana nanti kita akan uji ya, kita akan uji bagaimana meremot server B dari server A maupun dari server A ke server B. Jadi kita saling remote. Oke, untuk tahap pertama sebelum kita melakukan remote, kita login dulu ya. Nah, kita akan coba pertama adalah login ke server A ya. Di server A kita akan login. Oke. Nah, di sini sudah saya tentukan sebelumnya bahwa loginnya adalah atas nama saya. Jadi nanti kalian bisa mengatur sendiri untuk loginnya adalah server kalian sudah kalian buat kemarin ya. Oke, kita akan login menggunakan usernya saya di sini ya. Saya klik saja, saya tulis Arif, saya enter, masukkan passwordnya. Oke, sudah berhasil login di server A ya. Oke, kemudian tahap pertama kita akan instalasi dulu aplikasi SSH-nya ya, yaitu SSH server dan SSH client. Untuk melakukan instalasi ini, kita tidak bisa jika masih login menggunakan user biasa ya. Dalam hal ini dicontoh di situ kan masih simbolnya dolar ya. Di situ ada Arif at server A .2 dolar itu ya. Jadi untuk melakukan install kita beralih dulu ke mode administrator atau root. Kita ketikkan saja SU, kemudian klik enter. Kemudian masukkan passwordnya, password root ya tentunya ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam mode root. Sekarang kita akan install SSH-nya di server A ini ya. Kita coba. Perintahnya adalah apt install open SSH server dan open SSH client. Jadi ada dua ya di sini ya yang kita install, yaitu Open SSH Server dan Open SSH Client. Oh ya, untuk catatan bahwa di sini Debian ini saya hubungkan sudah terhubung dengan internet. Jadi akan langsung nanti dia akan download dari repositorinya ya, repositori lokalnya di Indonesia. Oke, langsung aja saya tekan enter. Oke, dia ada peringatan, dia akan mendownload sekitar 503 kilobit ya, archive, kemudian akan diinstal, akan memakan ruang sekitar 1377 kilobit atau sekitar 1 mega lebih ya. Kita jawab saja di situ Y. Oke, kita tekan tombol Y di keyboard, kemudian enter. Oke, dia sedang mencoba download, ya, install. Oke, selesai. Nah, ini SSH sudah terinstall. Kita coba ya. Kita lihat statusnya, apakah dia sudah terinstall dan berjalan. Caranya kita ketikkan systemctl status SSH. Kita klik enter. Oke, statusnya di situ sudah aktif dan running ya. Oke. Sudah aktif dan running, maka dari itu tahap selanjutnya adalah kita coba melakukan remote ya ke server B ya. Di server B ini kita akan login juga ya. Sekarang kita login ke server B ya. Di sini sudah saya atur usernya ya.
Saya akan login sebagai di sini ya, seperti Oke, sekarang kita ke server B. Oke, saya sudah login di server B ya. Kemudian kita login di server B. Kita login di server B dengan nama yang sudah saya buat. Oke, masukkan password. Oke, setelah masukkan password, di situ juga kita sebagai user biasa ya, kita masuk dulu sebagai administrator atau root, ketik saja SU, masukkan password. Kemudian seperti tadi di server A, langkahnya sama, kita install saja paket dari SSH, yaitu SSH server dan client. Oke, enter. Oke, sama, jawab yes. Kita tunggu ya. Untuk proses instalasi dari internet tergantung dari kecepatan internet kita ya. Oke, sekarang sudah selesai. Kita cek di server B apakah SSH sudah aktif. Oke, di server B juga sudah aktif ya. Jadi A dan B sekarang sudah memiliki SSH dan semuanya sudah berjalan aktif. Oke, sekarang tahap selanjutnya adalah kita akan mencoba connect ke salah satu server ini ya. Oke, sebelumnya kita cek dulu IP-nya ya, IP-nya kita ke server A dulu. Oke, kita server A, kita cek dulu IP-nya, kita ketikkan saja IP spasi A ya, untuk ngecek IP. Di A adalah IP-nya 192.168.11.5 ya. Oke, kita catat di A adalah 192.168.11.5. Oke, kita cek di server B. Kita ke server B, sama perintahnya untuk ngecek, ketik IP spasi A. Oke, di B adalah 11.6 ya. Oke, jangan sampai terbalik ya. Ini perlu dicatat ya. Oke, sekarang kita ke server A kembali. Kita akan coba remote ke server B. Ingat ya, tadi di server B usernya adalah Arif ya. Febri. Nah, Febri. Kita langsung saja untuk perintahnya adalah SSH ke server A ya. Oke, SSH Febri at 192.168.11.6 karena saya ingin nge-remote server B dari server A, sedangkan user yang tadi di server B adalah Febri ya. Oke, jadi perintahnya seperti ini, SSH Febri at 192.168.11.6. Kita coba klik, tekan enter. Oke, di situ ada peringatan untuk autentikasi ya. Oke, kita jawab saja dengan yes. Nah, masukkan passwordnya Febri ya. Oke, setelah kita masukkan password, bisa login ya di situ ya. Nah, di situ sekarang sudah berubah jadi Febri at server B di server A ya. Nah, sekarang berarti saya sudah berhasil masuk ke server
B ya. Sekarang saya ingin memastikan apakah iya. Sekarang kita coba ketikkan saja misalnya pwd ya untuk mengecek direktori saya. Oke, dia home Febri, berarti sudah betul ya. Saya sekarang berada di server B, namun saya remote dari server A. Oke, untuk memutuskan koneksi ini kita ketikkan saja exit, enter. Oke, kita kembali lagi ke root at server A home Arif. Sekarang saya ada di server A kembali. Oke, sekarang kita coba sekarang ke server B ya. Server B, kita ke server B, kita coba remote server A. Server A usernya tadi Arif ya, bukan Febri ya, tapi Arif. Oke, SSH Arif A 192.168.11.5 tadi ya, alamat IP address di server A ya. Kemudian saya tekan enter. Oke, saya yes. Masukkan passwordnya untuk user Arif. Oke, di situ muncul ya Arif at server A. Ya, ada perbedaannya ya, bisa dilihat ya, tolong dicermati dengan baik ya, ini ya. Nah, sekarang saya ingin cek, klik pwd, enter. Nah, home Arif. Sekarang saya memang benar ada di server A. Jadi server A sekarang saya remote dari server B. Oke, untuk keluar seperti tadi, kita ketikkan saja exit. Oke, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, siswa-siswi semua. Jadi untuk melakukan remote server itu relatif mudah ya. Jadi kita hanya membutuhkan aplikasi di kedua belah pihak ya, yaitu OpenSSH Server dan OpenSSH Client. Jadi dua aplikasi ini harus diinstal di kedua server agar bisa berhubungan untuk dilakukan remoting. Oke, saya rasa itu saja. Nanti tolong dipraktekkan ya. Semoga bermanfaat. Sekian. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.